Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Ya, anak-anak soleh salihah, kita lanjutkan materi kita di subtema yang kedua, muatan IPA KD 3.3, yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan. Di pertemuan sebelumnya di muatan IPA kita sudah belajar tentang proses pencernaan manusia. Untuk kali ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Ya. Beberapa berikut ini termasuk penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Kemudian pengobatan sariawan ini dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai dengan petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Ya, jadi untuk gangguan ini cara mengobatinya ya atau cara mencegahnya adalah dengan banyak mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C. Kemudian sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika lapisan dalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Penderita akan mengalami sakit nyeri, pusing, bahkan demam. Kemudian untuk pengobatan sakit gigi ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Ya, ini adalah beberapa penyakit atau kelainan yang sering kita alami mungkin ya. Sering kita alami. Kemudian ketiga adalah MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri pada lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka pada lapisan lambung atau infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, pengobatan MAH ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Ya, biasanya karena terlambat makan, ya, lambung menjadi perih. Kemudian selanjutnya adalah sembelit, ya, dimana kondisi sulit buang air besar. Terdapat berbagai macam penyebab sembelit, antara lain kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik atau tidak teratur. Kemudian diare. Diare ini kebalikan dari sembelit, ya, dimana diare ini penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Kemudian diare terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit.
Diare yang lebih parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatannya dilakukan dengan minum banyak cairan selama diare berlangsung. Pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Kemudian yang terakhir, usus buntu. Usus buntu adalah pembengkakan atau peradangan usus. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Biasanya penderita mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, hilangnya nafsu makan, meriang, dan mual. Untuk pengobatannya melalui operasi pangkal usus buntu. Ini beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Semoga Allah jaga kita semua dari penyakit-penyakit yang membahayakan diri kita. Kita lanjutkan materi kita di muatan PPKN tentang keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-menurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi intinya adalah adat istiadat ini merupakan kebiasaan suatu masyarakat dan menjadi ciri khas daerah tertentu. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau adatnya masing-masing. Dan juga adat istiadat ini dilakukan secara turun-menurun. Namun untuk adat dan kebiasaan kita juga diatur oleh agama. Selama adat itu tidak bertentangan dengan agama kita, maka boleh-boleh saja. Namun jika itu bertentangan, maka yang lebih kita utamakan adalah agama kita. Kemudian dalam adat istiadat juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama tertulis seperti peraturan atau dokumentasi. Kemudian tidak tertulis seperti cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Seperti ini. Misalkan di suatu daerah terdapat upacara-upacara yang menyalahi agama, maka tidak perlu kita ikuti. Biasanya di daerah-daerah tertentu yang masih adat istiadatnya masih kental, warganya masih menuruti kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu, maka sampai sekarang pun berjalan. Jika kita melihat kebiasaan sebagian orang, mungkin ada yang mungkin setelah orang meninggal tidak langsung dikubur, ada pesta ini, pesta itu, dan sebagainya. Maka itu tidak boleh. Kemudian tarian-tarian juga. Untuk hal ini kita harus lebih bijak lagi untuk memilih mana yang tidak melanggar. Setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Meskipun berbeda adat dan budayanya, namun masyarakat kita semua diharapkan tetap saling menghormati dan menghargai satu sama yang lain. Seperti kita mungkin dengan teman sekelas, kita dari daerah A dan B tentu memiliki kebiasaan
di rumah yang berbeda. Namun harus tetap saling menghargai. Kemudian hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Ya, jadi sebagai masyarakat Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang dilambangkan burung, dan kemudian ada gambar padi, kapas, dan lain sebagainya. Ya, dalam Bhinneka Tunggal Ika tersebut memiliki arti masyarakat Indonesia berbeda-beda tapi harus tetap sama, ya, satu tujuan. Ya, artinya walaupun berbeda-beda budaya, adat, kebiasaan, namun harus tetap saling menghormati. Kemudian di muatan bahasa Indonesia tentang isi pada iklan media elektronik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang iklan pada media elektronik. Ya, jadi iklan ada yang dalam bentuk atau diiklankan pada media cetak dan ada di media elektronik. Iklan pada media elektronik bisa berupa audio atau suara saja, dan juga bisa audio dan gambar, audio dan video. Ya, seperti misalkan kita melihat di televisi, atau mungkin sekarang bisa lihat di HP, ya, ada iklan. Ya, jika di dalam radio maka kita hanya bisa mendengar, namun jika melalui televisi ataupun HP bisa mendengar, melihat gambarnya. Kemudian ciri-ciri iklan media elektronik juga sudah kita pelajari, ya, mulai dari bahasanya singkat, bahasanya formal ataupun non formal. Kemudian untuk kali ini, agar dapat menjelaskan isi iklan, kita perlu memahami informasi yang disampaikan tentang gambaran garis besar produk yang ditawarkan. Ya. Kemudian pada iklan radio, kita perlu mendengarkan iklan dengan seksama, sedangkan pada iklan televisi kita perlu melihat, mendengar, dan membaca teks yang disajikan. Ya, ini perbedaannya. Pada iklan radio kita perlu mendengar saja, namun harus lebih teliti lagi. Sedangkan pada televisi kita bisa melihat, kemudian mendengar apa yang ada di iklan tersebut, dan juga membaca teks yang disajikan. Ya, iklan pada media elektronik disampaikan dalam waktu singkat, ya, seperti yang kita pelajari kemarin, dalam waktu singkat. Nah, oleh sebab itu, untuk mengetahui isi iklan dengan baik, kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat dalam iklan. Kata kunci pada iklan ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan. Jadi dalam iklan biasanya terdapat kata kunci, ya, kata kunci yang berupa slogan. Slogan ini berupa kalimat yang mencolok atau yang sering dia sebutkan, ya, serta kalimat persuasif atau ajakan. Ya, biasanya setiap iklan memiliki slogan masing-masing. Kita lihat contohnya. Di sini kita memiliki iklan dalam bentuk gambar, ya, yang menjadi slogannya adalah satu lampunya panjang umurnya. Ini di iklan
lampu, ya. Kemudian iklan setelahnya, cintai ususmu, dan seterusnya. Ini juga sering kita dengar ya, yang menjadi slogan dari iklan tersebut, ya. Biasanya di akhir iklan tersebut dicantumkan iklannya agar pendengarnya mengingat inti dari iklan tersebut, ya. Karena masing-masing iklan ini memiliki slogan masing-masing, maka setiap kita mendengar slogan tersebut, maka kita akan terlintas, oh ini iklan produk ini, ya. Kemudian setiap iklan juga terdapat isi, ya, isi iklan tersebut, ya. Selain slogan juga terdapat isi, ya, biasanya berupa ajakan untuk membeli produk ini misalkan, ya. Juga tujuannya. Ya, kita cukupkan materi kita hari ini. Kita di sini memiliki beberapa tugas. Ya, yang pertama di muatan IPA, soalnya sebagai berikut. Kemudian di muatan bahasa Indonesia, tugasnya menemukan kata kunci pada iklan elektronik, ya. Perintah pertama, Ananda diminta untuk menyimak iklan pada televisi ataupun radio, atau bisa juga di YouTube, ya, mencari iklan di YouTube yang lebih mudah. Kemudian menentukan kata kunci yang ada pada iklan tersebut dan tuliskan hasilnya pada tabel seperti berikut. Yang pertama, di kolom pertama, judul iklan. Judul iklan bisa ditulis produknya, nama produk iklan ini, misalkan iklan minuman mineral, ya, nama produknya. Kemudian kata kunci. Kata kuncinya bisa berupa slogannya, ya, atau yang disebut dalam iklan tersebut. Kemudian bisa juga ajakannya atau kalimat persuasifnya. Kemudian isi iklan. Isi iklan, ya, ditentukan, oh iklan ini intinya adalah menawarkan barang A misalkan, ya. Isi iklannya tentang apa, menawarkan produk apa, dan sebagainya. Kemudian tujuannya ditentukan. Tujuan iklan tersebut adalah mengajak pendengar atau yang melihat untuk membeli atau lain sebagainya, ya. Semoga Allah mudahkan Anda semua dalam menyelesaikan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.